wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kata alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, bahkan nikmat-nikmat di bulan puasa. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri, hidayah yang Allah beri, rezeki yang Allah beri, kita termasuk orang-orang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan karyawan-karyawati di Kementerian Agama, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita sesudah zuhur ini adalah tentang di mana dalam hadis arba'in itu malaikat Jibril datang kepada Nabi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kepada Nabi pertanyaan pertama, fa'akhbirni 'anil iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Dijawab dengan Nabi yang baik. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kata malaikat itu, sadaqta, benar. Sudah itu bertanya beliau, akhbirni 'anil Islam. Maka dijawab Nabi yang baik, Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikan salat, bayar zakat, puasa dan naik haji bagi yang mampu. Salat tak engkau benar. Ini dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Sesudah perbuatan ini ditanyalah suatu perbuatan yang langsung menjadikan manusia lebih baik. Kata Nabi, akhbirni 'anil ihsan. Di sinilah letak semuanya. Dari pertanyaan yang buat tadi, ternyata mengiring kepada kita menjadi orang yang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini konsep manusia dalam ibadah. Kalaulah manusia sampai konsep ibadah yang menjadi ihsan, berarti dia sudah melewati tingkat takwa. Kenapa? Karena ihsan tadi itu, kalau engkau beribadah dalam Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa merasakan kemusukan di dalam ibadahmu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah menengok kamu. Diawasi oleh Allah. Apapun pekerjaan. Jadi makna dari anta'budu ini seluruh ibadah, baik solat, puasa, menjepiti, mengajar, menggalak, berkobut, seluruhnya yang berhubungan dengan ibadah mahdoh dan ibadah khairul mahdoh. Kalau kita lakukan astagfirullah ka'annaka tarahu, maka ada kita merasa Allah selalu mengawasi. Maka kata Imam Nawawi, ini muraqabah a'laddin. Ini adalah muraqabah, pengawasan Allah yang paling tinggi dalam agama. Tidak ada paling tinggi dia. Kalau orang itu hanya bertakwa, takwa itu hanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Itu takwa. Kalau dia tidak puasa, berarti tidak ada takwanya, dia lakukan maksiat. Tapi kalau dia puasa, dia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sampai tingkatan ihsan di dalam perbuatannya, maka pengaruhnya terhadap dirinya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama ini Bapak Ibu, maka Nabi itu, kenapa Nabi itu di Gua Hira di umur 40 tahun? Dia menghindari dari permasalahan dunia. Dia lihatnya dunia itu
yang sini membunuh anaknya, yang sini minum khamar, di sini menyembah patung, di sini berantakan, menggandeng, riba semuanya, maka dia naik ke Gua Hira. Gua Hira itu tinggi apa itu? Tinggi. Dan Nabi ketika itu naik, dan di dalam Gua Hira itu Nabi beribadah seperti ibadah Ibrahim. Maka ketika datang yang malaikat Jibril, dia membawa wahyu pertama, Iqra ada. Dalam mimpi yang nyata kata malaikat, kata Nabi ma'ana biqari. Karena dipeluknya Nabi di belakang. Sempat awak malam-malam ada mulut tang belakang. Kenapa berubah? Tiba-tiba tak ada lampu tu ada mulut awak. So, kalau lelaki melawan tu, kalau ibu-ibu tak kokir kan. Ini banyak apa? Maka Nabi itu menyembunyikan diri bukan untuk berbuat maksiat. Dia banyak yang malam-malam menyembunyikan diri, hilang. Dia mesin ayu awak, sawil awak hilang. Mana tu yang menyembunyikan dirinya. Tapi tandai bapa. Tapi Nabi beda. Nabi itu dia ingin bagaimana kekhusukannya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jawab seluruh permasalahan yang ada di Arab jahiliyah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata Allah, baca Muhammad. Tonang manusia terbuat dari tanah. Maka pujilah Allah. Maka konsep inilah yang terangkan. Ketika awak menghadapi masalah, berarti awak disuruh untuk membantu kondisi. Tak putus asa Bapak Ibu. Karena ada orang putus asa yang menghadapi masalah. Nak nengok masalah tu. Padahal di dunia awak harus menghadapi masalah yang lain. Kalau nak masalah dunia kecil topik dia. Dalam kubur ada orang kubur meninggal dia ikut tak minta ada orang lepas kuburnya dia. Dibantu tak ada orang punya dia. Ditengok orang potong tak ada. Aku data di pegawai hilang data pegawai orang. Tak ada perhitungan dengan dalam kubur. Tapi selagi awak di dunia, ihsan anta'budallaha. Kalau masalah itu, maka kita hadapi ini. Maka bagaimana contoh-contoh ihsan pada sahabat? Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah Nabi Muhammad meninggal, Nabi itu punya seorang nenek di pinggir kota Madinah yang kawinya suap makan. Maka disampaikan ke Aisyah, ya Aisyah, apa amalan yang perlu saya lakukan? Ada nenek tua di pinggir kota yang dia sering disuapkan oleh Nabi. Maka itu digotong oleh Abu Bakar. Ia menggosong rumah dulu, ia memberi makan, ia merapikan nenek dulu. Padahal hubungan dengan Abu Bakar tak ada. Tapi Abu Bakar ingin ihsan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Uang paling kaya Pak. Uang paling kaya. Hijrahnya sampai kota Madinah, yang dia minta mano pasau. Tak menggali tu. Di bedong ke tanah kami separuh, tak kata Abdurrahman. Ke kurma kami tak, ke rumah kami tak, itu pasau. Sampai di situ tengok dia, kau pasal kau piti sudah boleh. Tapi beriman kepada Allah ketika kau kaya, orang miskin dibantu, orang ikut dibantu. Sampai orang bilang tu terhadap dirinya, kok melimpah tahu dia orang yang begitu. Karena dia berbuat baik tahu, melimpah waktu tanpa yang sadari. Dan dia tahuinya. Kenapa kata Nabi, uang yang payah di satu uang yang banyak kayu. Maka yang miskinkan dirinya. Kenapa yang miskinkan dirinya? Dalam kisah sirah itu, ini boli kurma busuk yang ada di kota Mekah Madinah. Kurma busuk, menurutnya menolong uang pedagang. Tapi ada raja yang datang, waktu itu raja Yaman datang kepada Abdurrahman bin Auf, mana kurma busuk yang ada di Mekah Madinah? Lah boli dak Abdurrahman bin Auf. Datangnya ke Abdurrahman bin Auf, maka diboli kurma busuk kepada dengan nilai 10 kali lipat yang diboli Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan ketika seorang itu ihsan terhadap hartanya, maka harta itu berlipat ganda. Ya awak kau nama orang kaya sehat. Sudah tu tak banyak uang di rumah tangga, tu tak nang. Tapi kalau pepa kojo kongi-konyo, tak kongi-kongi tengok kawan, itu dah ihsan lah jawab. Jadi ada aspeknya. Maka
ihsan. Dan yang selanjutnya, bagaimana orang ini kalau sudah ihsan? Pertama, akan betul tauhidnya. Tauhidnya la ilaha illallah, akan betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatullah, dia akan kenal Allah, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menghidupkannya. Makanya kadang-kadang duduknya dengan memandang masih ada ilmu di beda Allah ini. Apa kata ulama? Kalau ada ilmu awak di beda Allah, berarti Allah sayang ke awak. Apa yang Allah inginkan ke awak? Pulang esok bertakwa. Maka kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu adalah mereka al-khawfu minal jahil, ada rasa takut dalam Allah. Wal amalu bitanzil, beramalnya walaupun ilmunya seketek. Apa ilmu yang ada? Dikojongnya. Tak menunggu ilmu banyak dan beramal. Wal ridha bil qalil, ini ikhlas dan ridho apa yang dikojong. Kalau contoh itu al-istihdalu li yaumi raya, ya Allah, kami pulang ya Allah. Kami lah sudah di dunia petang, yang kami kojong di dunia doa lah takui kami selama kau. Lah beramal dengan apa ilmu yang kami dapat. Lah kami ikhlaskan dan ridho apa yang dikojong. Al-istihdalu li yaumi raya, ya Allah, kami pulang ke kampung, timolah kami. Contoh itu kalau awak menjadi orang yang takwa dan ihsan, paham tentang ma'rifatullah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu harus ada lingkungan yang soleh. Ini yang payah di lingkungan kita hari ini. Lingkungan yang soleh itu adalah dari rumah tangga dulu. Kita sholat, anak sholat, istri sholat, ama awak sholat, ayah awak sholat, tetangga seperti juga. Maka harus dibuta pilih-pilih tercipta soleh. Maka kalau Bapak Ibu ada di sekitar rumah Bapak Ibu, harus menjadi tauladan dan contoh bagi orang. Ini baru ihsan. Kalau seandainya Bapak Ibu, ini ada Menteri Agama menyobek. Kalau ada satu orang anak muda itu punya hati yang ihsan, dan ini bisa menolong orang yang banyak. Kini kan awak butuhkan bukan uang yang punya piti, tapi uang yang bisa bergerak. Kalau ada anak muda suang, ada orang sakit tontu dia, ada orang yang meninggal tontu dia, ada orang yang minta bantu, tak makan tontu dia. Ini dapat piti, mungkin awak dapat piti, tapi awak punya jalur untuk membantunya. Saya datang ke Bang Iwan Taufik, ada anak yatim. Dia Bang Iwan Taufik, dia kalau tulis sampai kita bersama, kita ingin hidup dalam keadaan ihsan, mati dalam keadaan ihsan, dan juga nanti jumpa dengan Allah dalam keadaan ihsan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa menambah amal ibadah kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.